Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan kepada pasien dengan diagnosa gastritis. Gastritis merupakan peradangan atau perdarahan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronik, difus, atau lokal. Jenis gastritis ada dua, yang pertama akut dan yang kedua kronik. Penyebab dari gastritis dapat dibedakan sesuai dengan klasifikasinya. Yang pertama ada gastritis akut. Banyak faktor yang menyebabkan gastritis akut seperti obat antiinflamasi, non-steroid, silafenamide yang merupakan obat yang bersifat mengiritasi mukosa lambung. Kemudian yang kedua ada minuman beralkohol, ada infeksi bakteri seperti bakteri H. pylori, ada infeksi virus, infeksi jamur, juga stres fisik yang disebabkan oleh luka bakar, trauma atau pembedahan, serta makanan minuman yang bersifat iritan. Makanan berbumbu dan minuman dengan kandungan kafein dan alkohol yang merupakan salah satu penyebab iritasi mukosa lambung. Kemudian yang kedua ada gastritis kronik. Penyebab pasti dari gastritis kronik belum diketahui, tapi ada dua predisposisi yang penting yang bisa meningkatkan kejadian gastritis kronik, yaitu infeksi dan non-infeksi. Diagnosa gastritis bisa dilakukan dengan menanyakan keluhan klinis, melakukan biopsi mukosa, endoskopi, dan analis cairan lambung. Kemudian ada patofisiologi dari gastritis. Yang pertama gastritis akut. Saat iritasi yang masuk ke dalam lambung akan mengiritasi mukosa lambung. Jika mukosa lambung teriritasi, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, terjadi iritasi mukosa lambung sebagai kompensasi lambung yang menyebabkan terjadi gangguan nutrisi cairan dan elektrolit. Kemudian yang kedua, terjadi iritasi mukosa lambung yang menyebabkan mukosa inflamasi. Jika ini terus terjadi sampai pada lapisan pembuluh darah, maka akan terjadi perdarahan dan hypovolemia. Yang kedua ada gastritis kronik. Gastritis kronik disebabkan oleh gastritis akut yang berulang, sehingga iritasi mukosa lambung yang berulang dan terjadi penyembuhan yang tidak sempurna. Akibatnya akan terjadi atrofi kelenjar epitel dan hilangnya sel parietal dan sel sieve. Penata laksanaan gastritis akut. Yang pertama, hilangkan agen penyebab. Yang kedua, beri antiemetik. Yang ketiga, koreksi keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, beri penghambat antagonis H2, sukralfat, dan antasid, serta istirahat fisik dan emosional. Kemudian, penata laksanaan gastritis kronik bisa dilakukan dengan cara hindari iritan seperti alkohol, rokok, aspirin, dan kafein. Kemudian memodifikasi diet, istirahat fisik, reduksi stres, bisa diberikan dengan cara memberikan dukungan emosional. Beri antibiotik dan garam bismut berupa Pepto-Bismol. Dan jika gejala menetap, suntikan cairan intravena. Jika terjadi perdarahan atau bleeding, berikan hemorrhagic gastroduodenal atas. Kemudian, jika karena asam encer, netralkan dengan antasid. Jika karena alkalis kuat, berikan jus lemon encer dan cuka yang diencerkan. Dan yang terakhir, jika karena korosif berat, hindari emetik dan levase. Diagnosa keperawatan gastritis bisa dilakukan dengan perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan input-output nutrien inadekuat. Kemudian resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan ketidakcukupan pemasukan cairan dan akibat kehilangan cairan berlebih akibat muntah. Nyeri akut berhubungan dengan terjadinya iritasi mukosa pada lambung dan rasa cemas berhubungan dengan tindakan dan kondisi. Intervensi diagnosa keperawatan bisa dilakukan dengan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan input nutrien inadekuat. Berikan dukungan fisik dan emosional, hindari makanan dan cairan peroral, berikan terapi intravena sesuai dengan kebutuhan, dan pantau nilai elektrolit setiap hari. Dorong pasien untuk melaporkan gejala gastritis berulang. Edukasi pasien untuk menghindari makanan dan minuman yang mengiritasi mukosa lambung, misalnya kafein, alkohol, dan nikotin. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai asuhan keperawatan kepada pasien dengan diagnosa gastritis.
Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.